Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, mudah-mudahan kedatangan panjenengan mendapat manfaat buat kami sekalian. Sebelum kami bertanya panjang lebar, sebelumnya saya mohon maaf Buya. Ketika kami tinggal di Perumnas, yaitu di Lobunta khususnya, kami terharu sekali. Ada orang Ternate waktu itu. Ketika kami ngaji, malah kami dipoyoki. Yang kami baca, yang kami itu waktu itu surat apa ya? Saya ambil lupa. Sampai-sampai kami mendapat cemoohan, intinya sih. Kurang lebihnya orang Ternate itu, kamu ngaji ngerti nggak artinya aja. Cuman kami jawab, saya nggak ngerti artinya. Cuman ketika guru kami menceritakan masalah ngaji, jangan isinya dulu, minimal bacaannya dulu yang benar. Kalau kamu benar, kamu cari guru yang lebih berpengalaman. Pertanyaan yang kedua Buya, ketika di Jawa, karena kami suku-suku Jawa Buya, itu ada sajadah ijo di belakang imam kalau nggak salah, kalau nggak hijau putih. Ketika kami kecil waktu tinggal di Jawa, kami dibawa sama mbah kami atau kakek kami pas waktu itu sholat Jumat kalau nggak salah. Ketika kami menduduki menapaki menginjak salah satu sajadah hijau waktu itu, kami ditarik oleh mbak kami. Lo kowe ojo ning kono, kata orang Jawa nih. Ojo ning kono iku dudu bagianmu. Bagianmu durung ngerti opo-opo. Nah, pertanyaan itu saya juga ngerti sampai sekarang. Mohon dijawab guru, apakah itu memang layak buat orang yang lebih paham, yang lebih ngerti, terutama di bab mengenai pesolatan atau Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, yang terakhir saya mohon maaf Bu ya. Ya memang saya sedih sekali karena kami jauh-jauh dari Jawa, tidak mempunyai seorang ibu karena kami ingat sama ibu kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini, apakah harus orang Islam seluruh dunia ketika membaca Quran harus tahu artinya? Enggak. Al-muta'abbadu bitilawatih itu artinya ketika dibaca punya nilai ibadah di situ. Apalagi orang Indonesia. Nyong saya tuh dulu di Tunis tuh kalau malam Minggu ini banyak orang-orang Arab datang ke rumah saya. Ya ada dokter, ada pengacara, ada notaris kan gitu. Datang sambil bawa Quran, menanyakan makna-makna dalam Al-Quran yang mereka nggak paham. Ya Syekh Abdul Syakur, sinu hada mana? Ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Sinu mana tuwa? Tuwa itu apa aja? Nggak paham, apalagi kita. Yang penting termasuk tajwidnya, panjang pendeknya, haram nanti dosa. Siapa yang bilang baca Quran salah dosa? Kalau pengen baca Quran yang benar, ya harus salah dulu. Nggak mungkin bener dulu lalu salah tuh. Salah dingin tulis bener tulis salah, ngaco sih emang. Jadi kalau tidak melakukan kesalahan baca berulang-ulang, ya nggak bener-bener. Nah kalau baca Quran salah tajwidnya dosa, ya sudah nggak usah baca Quran lagi, nggak ada dosanya. Ya kan begitu. Jadi kalau mana mah sampai sekarang bahwa mana Al-Quran sendiri itu sampai sekarang satu ayat dimaknani oleh para imam berbeda-beda. Apalagi kita. Firman Tuhannya aula mastumun nisa. Kata mazhab Syafi'i nyenggol istri batal. Kata Maliki tidak batal. Kata Imam Hambali kalau tidak ada syahwatnya tidak batal, kalau ada syahwatnya batal. Yang benar mana? Ayatnya satu.
Ini firman Allah yang sangat halus, yang sangat lembut, yang sangat istimewa, tidak dengan mudah dapat kita pahami seperti itu. Perlu perenungan yang dalam, betul nggak? Kalimat yang sederhana saja, orang ngomong di pinggir jalan sering kita salah paham kok. Anda masuk ke restoran, ada teman, Kang, mangga diatur di dahar. Alhamdulillah, lagi lapar, ada orang ngajak makan, duduklah makan, telep. Setelah selesai pun tenggang bayarnya dewek baik. Tidak memahami apa maksud orang yang berbicara itu, bahwa itu sebatas basa-basi, bukan ngajak makan. Nah, di sini juga di Pegambiran ada janda muda. Saya nanya, "Nok, idah pirang dina maning, idahnya berapa hari lagi?" Nggak jawab, diam. Akhirnya nanya sama Kang Saidi, Pak Saidi dosen IAIN tuh, katanya sering ke Sampingan. Iya, pasti tolong sampaikan salam Buya Sakur. Niatnya beneran enggak? Niat apa? Perang yang lamar konon. Betul enggak? Yang nanya Pak Lebe juga, kalau paling berapa idahnya, dia masuk kamar cari SK perceraiannya dari pengagama. Pak Lebe, nih saya itu sudah cerai itu tanggal 25 Januari, Februari, Maret, berarti masih kurang beberapa hari lagi, kan gitu. Yang bertanya berbeda maknanya berbeda. Yang diajak ngomong berbeda juga ngomongnya berbeda. Itu maksudnya. Jadi jangan khawatir, Anda jangan menunggu saya mau paham maknanya dulu baru baca Quran. Ya kapan pahamnya? Udah. Ini mumpung lagi Isra Mi'rajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Apa maknanya? Memperjalankan, memberangkatkan di malam hari. Kata umat Islam katanya mukjizat ya. Mukjizat kan? Nah, saya mau nanya. Waktu Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa, ada yang nganter enggak? Nah, waktu pulang ada yang jemput enggak? Dari mana taunya mukjizat? Kan? Sering kita baca subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil Haram itu di mana? Saya mau nanya dulu biar paham. Ka'bah sudah jadi masjid belum? Masjidil Aqsa sudah jadi masjid belum? Kok bilang begitu? Nah, ini kan memahami Al-Quran tidak semudah itu. Yang penting baca aja lah, paham, beri paham tetap. Tetapi kalau Al-Quran, yang disebut Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Kalau berbahasa Indonesia namanya tarjamah. Udah gitu aja. Paham tidak paham tetap dapat pahala. Dan ini perlu diurai semuanya. Kemudian apa tadi sejadah Abang Ijo? Ya nggak tahu ya, barangkali di situ ada aturan, nggak tahu saya mah. Tapi juga jangan-jangan itu karena mistik ada tempat-tempat sungil gitu ya. Pas sungil anak wewe ini bokat, nah anak kuntilanaknya bokat, jadi ada tempat-tempat sungil gitu ya. Itu sama sekali tidak menunjukkan adanya diskriminasi dalam ibadah salat. Itu mungkin ada masuk unsur-unsur mistiknya, yaitu saya taruh di ubun-ubun saya hormati apapun yang kau yakini. Saya tidak mungkin menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan. Punten ibu sekalian, saya kenyang disalahkan orang, tapi saya tidak pernah atau tidak mau menyalahkan siapapun. Terhadap di dalam sholat juga terjadi saling salah menyalahkan, betul? Bid'ah, kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Sampai ketika saya lagi kunutan di suatu masjid, ditepak pundak saya, bid'ah. Kurang ajar siapaan, sehingga saya pun
cepat sholatnya karena bertonjok mukanya itu. Begitu assalamualaikum dia mendahului marah. Disuruh siapa anda kunutan? Maksudnya apa? Ini masjid nggak ada kunutnya. Oh begitu, iya. Ya kenapa? Itu kan bid'ah. Maksudnya apa? Nabi tidak pernah kunut. Kata saya, kamu pernah ketemunya kapan? Katanya, katanya jangan ngotot dong. Betul nggak? Kita semua ini tidak pernah tahu Kanjeng Nabi sholatnya persisnya seperti apa. Para imam-imam fikih yang membuat fikih ibadah, fikih sholat, tidak ada yang sama karena mereka juga tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi. Baru disusun abad kedua Hijriah. Masuk abad kedua Hijriah baru disusun, sudah tidak ketemu Kanjeng Nabi. Sudah pada masa zaman tabi'in. Dari mulai takbir sampai menunjuk berbeda-beda. Betul enggak? Saya sudah sholat sealam dunia dan menghadap kiblat segala arah sudah semua. Menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan sudah semua. Saya udah muter sih. Iya. Dari sejak semua di negara-negara Islam sholatnya berbeda-beda. Dari mulai takbirnya saja, Allahu Akbar, ada yang di atas kepala, ada yang Allahu Akbar jempolnya di atas telinga, ada yang Allahu Akbar jempolnya di bawah telinga, ada yang jelkipak Allahu Akbar, ada yang digoyang-goyang Allahu Akbar. Ada nggak sini? Ada. Setelah takbir, lalu ada yang sedekap, ada yang tidak. Yang sedekapnya ada yang di dada, ada yang di perut, ada sambil pegang bodong, ada yang sambil pegang kantong, barangkali ada copet. Silahkan, nggak ada urusan. Saya tidak boleh menyalahkan siapapun. Betul nggak? Sampai basmalahnya dibaca dan tidak. Ada yang alhamdulillahirabbil alamin, ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, ada yang tanpa bismillah, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allahu akbar, qul huwallahu ahad, sah, silakan. Dalilnya ada, idza qumtum ila sholat, ketika kamu salat, faqra'u, bacalah ma tayassara, yang paling gampang. Kulhu sama Al-Kautsar, dah dua cukup. Dengan modal dua ayat saja kita sudah bisa sholat kok. Tuhur, kulhu, Al-Kautsar. Asar, kulhu, Al-Kautsar. Maghrib, Isya, subuh, selesai. Sampai termasuk apalagi itu tidak, sampai bacaannya pun tidak fasih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wala bedolin. Nggak ada urusan, sing penting nyungsep. Ya, nggak usah khawatir, nyungsep, Allah tahu. Jadi jangan nunggu saya mau belajar dulu, kalau sudah pinter baru sholat. Jangan begitu, nyungsep saja dulu sambil belajar, kan gitu. Memang nggak dikempek ada, kalau cadang pinggan angkat tangan, nggak apa namanya, nggak telaten ya, mermak lidah tuh. Kempek yang ahli mah silakan kempek aja. Nanti setelah belajar tetap pelo, ya sudah, tempok kena Gusti Allah kader singgawe pelo siapa? Kenapa pelo? Ini enggak benar Gusti Allah. Yang salah siapa? Ya Gusti Allah. Selesai, yang penting nyungsep. Jadi itu enggak ada masalah. Maka lanjut, yang penting asal nyungsep. Bu, belum tentu ibu-ibu yang dulu belum tidak berkesempatan pesantren, belum kesempatan ngaji karena sibuk bantu orang tua, kan begitu ya. Ya sudahlah, Allah juga tahu. Yang penting hatimu yang baik. Belum tentu kiai yang sholatnya fasih, belum tentu itu sholatnya diterima kok, belum tentu. Karena yang dilihat bukan lidahmu, hatimu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kiai sholatnya ihdinas siratal mustaqim kayak ketela koci. Iya, ya, tapi
Bisa saja sebelum sholat otaknya ngelayap kemana-mana kok. Nah, itu hati kita yang tulus menghadap Allah. Saya kira semacam itu. Oke, lanjut yang kedua.